Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Date, NIM 220118165 dari kelas B11. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pendidikan multikultural di sekolah dasar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu metode dan media pembelajaran, dan metode dan media apa yang akan saya gunakan dalam menjelaskan materi. Metode pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Dalam penggunaan metode dapat dilakukan dengan mematuhi prinsip berikut. Yang pertama, content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran disiplin ilmu. Yang kedua, knowledge construction process, yaitu membawa pelajar untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, equity pedagogik, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik yang beragam, baik dari segi ras, budaya, maupun sosial. Yang keempat, reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Contoh metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural adalah belajar bersama atau cooperative learning, strategi pencapaian konsep atau konsep attachment, dan lain-lain. Dengan metode pembelajaran tersebut, siswa diarahkan untuk belajar menemukan siapa dirinya, identitas budaya, serta memahami budaya di sekeliling. Media pembelajaran merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memiliki peranan sangat besar dalam menyampaikan makna dari pembelajaran itu sendiri. Pada pembelajaran multikultural, kita dapat menggunakan media pembelajaran yang mampu menghimpun pengalaman nyata yang berasal dari background budaya berbeda. Misalnya dengan membuat dan memutar video yang di dalamnya terdapat kegiatan gotong royong antar suku yang berbeda dan terdapat contoh sikap saling menghargai. Selain memutar video, guru juga dapat mengajak siswa mengamati sebuah gambar atau mengamati langsung berbagai adat istiadat dan budaya dan produk budaya yang ada di lingkungan rumahnya. Ada beberapa prinsip yang harus digunakan oleh guru dalam membuat media pembelajaran berbasis multikultural. Yang pertama, guru harus memperhatikan heterogenitas yang ada di dalam diri peserta didik. Yang kedua, guru dan siswa membuat media pembelajaran yang memberikan kesan positif dari setiap topik yang dibahas. Yang ketiga, media pembelajaran multikultural harus memiliki unsur komitmen terhadap nilai yang tinggi di antara masyarakat yang majemuk. Yang keempat, memperhatikan kreativitas dalam menyajikan dan mengemas media pembelajaran yang menumbuhkan rasa ketertarikan pada peserta didik. Di Indonesia, terdapat banyak keberagaman suku, ras, agama, maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan multikultural sebagai upaya untuk menampakkan sikap toleransi pada diri masyarakat sejak dini agar mereka bisa menghargai keberagaman yang ada. Pendidikan multikultural telah diajarkan di sekolah dasar, di mana pendidikan multikultural diintegrasikan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan agama. Namun seringkali guru merasa kesulitan dalam menjelaskan materi yang
dihubungkan dengan pendidikan multikultural. Untuk mengatasi kesulitan itu, guru perlu menggunakan metode dan media dalam pembelajaran. Kita masuk ke dalam materi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saling menghargai. Dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan media atau bahan ajar berbasis audiovisual atau video. Bahan ajar berbasis audio, visual, atau video merupakan salah satu strategi pembelajaran yang efektif, dapat meningkatkan pemahaman belajar serta meningkatkan minat belajar siswa maupun mahasiswa. Apa ya yang dimaksud dengan menghargai perbedaan? Menghargai perbedaan adalah sikap menghormati terhadap setiap perbedaan yang ada. Mari kita simak video berikut bersama-sama untuk lebih memahami arti menghargai perbedaan. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jumble and nanti sansibau. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape soendoreri wuflenco baninema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan
Dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang dia temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Wah, videonya menyenangkan bukan? Nah, adik-adik, dari video yang telah kita nonton sudah jelas ya. Dari video ini kita dapat belajar bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Misalnya menghargai perbedaan adat, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan keyakinan, perbedaan kesukaan, dan juga perbedaan pendapat. Dari video tersebut juga kita melihat ternyata Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan adat istiadat. Dari video tadi juga kita belajar bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi kita untuk berteman. Dari video ini juga kita dapat belajar adil dalam bermain dan dalam berbagi. Nah, apakah ada dari adik-adik yang seperti Galang berteman dengan teman yang berbeda keyakinan, berbeda bahasa, berbeda suku, dan berbeda kesukaan? Jika ada, apakah adik-adik atau teman-teman sudah menghargai dan menghormati perbedaan yang ada? Apakah adik-adik suka menolong tanpa melihat status? Teman-teman, manfaat dari menghargai perbedaan adalah hidup harmonis dengan sesama, hidup selaras, dan hidup rukun. Nah, jika adik-adik ingin hidup harmonis, hidup selaras, dan hidup rukun dengan sesama atau teman, marilah kita saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan semoga video ini dapat menjadi media perluasan pendidikan multikultural dan sehat bagi anak-anak dan masyarakat. Terima kasih.